Iskandar untuk memberikan tantangan kepada Bapak Ibu pegawai Yayasan Ummul Qura Bogor. Apa itu tantangannya Ustaz Iskandar? Oke, saya lagi ya. Baik, selamat jalan Ustaz, semoga selamat sampai tujuan. Mana suaranya pegawai Yayasan Ummul Qura Bogor? Halo, halo. Hai, hai. Halo, halo. Baik, tadi Ustadz Yasir menyampaikan kalau kodenya jarinya 1, nah apa ya, 2 dan 3. Siapa yang tahu boleh angkat tangannya? Baik, Masya Allah. Ustazah Rina, Silakan Ustazah. ke arah Ustazah Rina untuk menyebutkan apa saja yang tadi disampaikan oleh Baik, kodenya dari saya ya Ustazah ya. Baik, Ustazah siapa? Saya Ustazah Rina Maulina dari SMP ITB Ummul Qura. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Masya Allah Ustazah Rina. Baik, Ustazah, kalau kodenya seperti ini apa Ustazah? Terima kasih. Masya Allah, fokus ya. Ini. Penuh berkah, jaya, jaya, jaya. Wow, keren. 1. Milik kita semua. Wow, betul ya. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk Ustazah Rina. Masya Allah. Barakallah, selamat Ustazah. Nanti hadiahnya silakan menghubungi panitia ya, Ustazah kita. 1 lagi Ustaz Endi. 1 lagi. Oh iya dong, sebetulnya pengennya sih banyak ya, karena kan karyawannya juga banyak ya Ustaz ya. Oke, kali ini mau Ustaz Iskandar lagi. Boleh deh Ustaz Endi atau gantian. Kalau saya, sepertinya saya akan menanya dengan pertanyaan yang random aja, yang mudah sepertinya Ustazah semuanya tahu. Coba dong, siapa yang tahu, yang bisa menyebutkan 5 MC hari ini? Wah, Ustazah kita. Sesi berapa aja nih Ustaz? Sesi 1 dan sesi 3? Apa sesi 2? 5 MC, Oke. artinya dari sesi 1, 2, dan 3. Baik, di sesi 1 dulu Ustazah kita. Siapa saja MC tadi kita di sesi 1? Sesi 1 tanpa titel ya. Iya, boleh. Di sesi 1 ada Ustaz Lukman. Oke. Kemudian Ustaz Ridwan Muhammad Ibn Mustafa. Kemudian Ustaz Ari Fariza. Oke, betul ya? Betul, Ustaznya masih ada di sini tuh. Terus yang sesi ini ya. Sesi ini, wah. Ustaz Fajar Hidayat. Siapa tuh? Yang mana tuh? Pak Kapten. Dan yang kedua adalah Ustaz Benny Kurnia. Oke, tepuk tangan dong untuk Ustazah Ita dari SMA IT. Betul ya jawabannya ya? Oh, betul sekali. Terima kasih Alhamdulillah. untuk Ustazah kita, Masya Allah. Sip, sip. Sebetulnya ada 1 lagi, tapi nanti kita simpan saja Nanti ya. kita simpan, Simpan aja ya. Dan kami ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang door prize, yaitu ada Ustazah Rina Maulina dan Ustazah kita. Ya, dan untuk yang belum dapat jangan berkecil hati ya Ustazah, Bapak Ibu mungkin rezekinya sedang disimpan untuk yang lebih besar. Amin. Amin. Baik, berikutnya kita akan kembali fokus ke rangkaian acara tausiah yang kedua. Insya Allah masih di sesi sini juga tidak kalah menarik dan penuh manfaat untuk kita ikuti bersama. Kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang kedua, yakni Ustazah Ebira Hasanatina MA. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari suara jawab salamnya antara 2, kekenyangan makan siang atau ngantuk karena cuaca mendung. Yang mana yang benar? Jawab salamnya boleh lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah 1 salamnya, biar kita pulang bawa tentengan berat isinya 90 hasanat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan Ketua Yayasan Ummul Qura serta yang mewakilinya daripada kepala-kepala bagian. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah, para ustadzah, para stakeholder Yayasan Ummul Qura yang kami hormati, seluruh jajaran pemerintahan, para tokoh masyarakat, para kaum ibu dan bapak-bapak kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah badannya pada sehat. Alhamdulillah pikirannya tenang, hatinya terang, dompetnya aman, yang ibu-ibu dengkulnya aman. Udah ditarik berapa kali? Udah diputar berapa kali? Mudah-mudahan dengan keberkahan kita sama-sama duduk yang tadi Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Yasir Arafat Liputo baru saja sampaikan kepada kita, mengibaratkan bahwa tempat duduk kita siang hari ini laksana taman surga. Maka mudah-mudahan kita duduk siang ini bersama-sama di taman surganya dunia. Kelak Allah hantarkan kita untuk bersama-sama pula di taman surga yang sesungguhnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya membuka dengan satu kisah yang disampaikan dalam kitab Minhajul Muta'allim karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan dengan kita ngaji kitab ini meskipun sedikit, kita dapat keberkahan dari beliau dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan tema 3 dekade Ummul Qura menebar cahaya ilmu. Mengingatkan saya suatu ketika para orang-orang yang hidup di zaman sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa arda, mereka berselisih paham tentang mana yang lebih penting, hartakah atau ilmukah. Ada yang mengatakan, oh harta lebih penting, kalau nggak pakai harta kita nggak bisa hidup. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, ilmu lebih penting, tanpa ilmu pun kita tidak bisa hidup. Akhirnya salah satu dari mereka maju menemui sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang mendapatkan gelar hibrul ummah, tintanya umat. Saking cerdas luar biasa, sebab mendapatkan nasib dari doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, halo. Kalau dipanggil nama Nabi Muhammad, semuanya sambut dengan sholawat. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad mendapatkan nasib dari doanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan sahabatku ini Abdullah ibnu Abbas menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang faham terhadap ilmu agama,
wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang luas. Ini sahabat datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu untuk bertanya, mana yang sebenarnya lebih penting wahai Abdullah bin Abbas, hartakah atau ilmukah? Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan setiap detiknya kelak jadi saksi kebaikan kita di hadapan Allah. Mana yang lebih penting? Ilmu apa harta? Dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna lil ilmi syarafan 'alal mali. Bahwasanya ilmu memiliki kemuliaan di atas harta. Ini jawabannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, tidak tanpa uraian, tidak tanpa alasan. Yang pertama kata beliau, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, annal ilma warasatul anbiya'i wa ammal mal warasatul fara'inah wal ashqiya'i. Kenapa sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ilmu lebih penting daripada harta? Beliau menjelaskan bahwasanya ilmu adalah warisannya para nabi. Ini sahabat mengatakan seperti ini bukan asal nyeplos, bukan dari argumen pribadi. Hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yarisu dinaran wala dirhaman bal warasu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Kata baginda Nabi, sesungguhnya para nabi-nabi terdahulu tidak mewariskan harta. Gak ada nabi yang mewariskan kontrakan, gak ada nabi yang mewarisin tanah, gak ada nabi yang mewarisin LM. Bal warasu ilman, nabi mewariskan ilmu. Dan ilmu yang diwariskan oleh para nabi, teman-temanku sekalian, bukan hanya materinya. Ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah tentang perjuangannya. Saya ingat satu kisah, izin. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedang menunaikan sholat di sekitar Ka'bah, dilihat dari jauh oleh dedengkotnya kaum kafir Quraisy namanya Abu Jahal. Bapak sama ibu tahu Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Followers, subscribers, na'udzubillah min dzalik. Hanya kita tahu Abu Jahal ini dedengkotnya kaum kafir Quraisy. Melihat baginda Nabi sedang sholat di sekitar Ka'bah, dia menyuruh salah satu dari kaum kafir Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia menyuruh Uqbah ini untuk meletakkan kotoran di antara dua pundak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sedang sujud. Yang diletakkan itu bukan kotoran sembarangan. Yang diletakkan itu adalah kotoran unta yang berasal dari isi perut yang sudah dibusukkan berhari-hari lamanya. Itu kotoran dibawa dan ditaruh di atas pundaknya Nabi Muhammad pada saat bersujud, sampai-sampai Nabi Muhammad tidak bisa mengangkat tubuhnya untuk duduk di antara dua sujud. Para sahabat gak berani untuk menolong. Yang mereka bisa lakukan adalah pergi ke rumah putri tercintanya, Ummu Abiha, ibu bagi ayahnya, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha al-Batul. Mereka datang ke rumah Sayyidah Fatimah. Mereka ngadu kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu yang sedang bersujud menunaikan sholat disimpan kotoran di atas pundaknya oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah? Dia bergegas menghampiri ayahanda tercintanya. Gak sempat dandan, gak sempat pakai sendal. Dia datang menghampiri ayahandanya. Dia benar-benar menyaksikan Rasulullah
Sayyidah Fatimah. Dia nggak mampu membendung air matanya. Dia tidak mampu menahan air matanya. Dia pakai tangan mulianya untuk membersihkan pundak ayahandanya tercinta. Dia bersihkan pundak ayahanda tercintanya dari kotoran yang menjijikan itu. Seraya tangan satunya dia pakai untuk menghapus air matanya. Sampai akhirnya pundak Rasulullah bersih dan bisa duduk. Kemudian Rasul menatap wajah putri tercintanya dalam-dalam. Apa kata baginda Rasul? Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis? Kata Sayyidah Fatimah, ya Rasulullah, kalau bahasa anak sekarang begini, gak expect aja gitu sama kelakuan kaum kafir Quraisy. Gak diprediksi, unpredictable. Segitunya denganmu ya Rasulullah. Segitu kejamnya kepadamu ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Ditatap wajah ayahnya dalam-dalam, wajah putrinya dalam-dalam. Kata baginda Rasul, nah bersabarlah. Kelak kita akan tahu, kelak kita akan menyaksikan dakwah ilmu yang dibawa oleh ayahmu hari ini dengan perjuangan yang tidak mudah, dengan perjuangan yang luar biasa. Kelak akan sampai ke barat dan timurnya bumi, dan alhamdulillah nyampe juga kepada kita di kabupaten dan kota Bogor hari ini. Alhamdulillah. Jadi yang diwariskan itu bukan hanya materinya. Ilmu yang diwariskan oleh para nabi adalah tentang perjuangannya. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan kecuali dengan jalan berjuang. Firman Allah